Hari ini karena aku tidak sengaja, bukan tidak sengaja sih, lebih ke accident dan kerjaanku cancel ternyata harusnya hari ini, ternyata bulan depan, ya it's okay lah. Karena aku sudah terlanjur menyewa kamera ini, jadi aku pengen membahas tentang first impression pertama kali pegang kamera ini. Dan first of all, cukup memuaskan sih, cukup membuat kayak oke lah, hari ini harus ganti gitu, kayak mungkin ini kamera yang cocok. Kamera ini adalah kamera Sony A7 Mark IV. Oke, aku kan bahas tentang pertama kali pegang langsung kamera Sony A7 Mark IV ini. Yang pertama adalah, oke, ini kamera yang profesional, itu juga kamera yang benar-benar buat kerja banget, horsepower banget, dan tombol-tombolnya komplit. Terus juga pencetannya tuh beda, nggak kayak kamera-kamera Sony yang kayak dulu-dulu, dan banyak banget port-port kayak HDMI, terus mic input, terus ada headphone jack, terus ada Type C. Tapi aku nggak tahu Type C nya tuh bisa buat kalau ngecas mungkin bisa ya, tapi kalau buat data dari direct SSD kelihatannya belum bisa deh, soalnya aku masih searching ternyata belum bisa. Terus ada kelihatannya apa itu ya, micro USB atau apa ya, mungkin itulah. Dan dual SD card, dan yang SD card pertama ini support V90 juga CF, dan terus yang SD card kedua ini cuman SD card biasa katanya, yang WS1 deh. Dan yang kedua adalah aku kira kamera ini bakal sulit banget transmigrasinya, jadi kayak menunya karena udah dirubah dari yang dulunya zaman menu yang cukup outdated ya, juga membuat pusing orang. Ternyata ya sama aja gitu, kayak ternyata nggak beda jauh sama menu yang Sony 2019 punya gitu loh, kayak yang menu Sony yang dulu punya gitu. Ternyata lebih detail gitu ya, kata paling cocok buat gambarin menunya Sony yang saat ini. Jadi kamu misal dari kamera Sony Alpha 6400 atau A73 pindah ke A74, mungkin kamu nggak akan terasa bingung, mungkin kamu perlu penyesuaian dikit baru mungkin kamu paham. Terus yang ketiga adalah, anjir ini kamera bagus, dia udah bisa 10 bit 422 4K dari 50 fps sampai 150 fps itu bisa, dan itu 422 10 bit dari 4K 24, walaupun 60 fps nya agak nge-crop. Terus kalau kamu pengen Full HD 10 bit 422 200 Mbps, itu kamu harus pakai SD card V90 atau pakai SD card CF Sony punya gitu. Terus ya pokoknya kalau pengen all intra dari semua kamera ini, ya kamu harus pakai SD card yang high gitu, high end gitu. Dan kalau ngomongin soal foto, kamera ini bisa 33 megapiksel dan pilihannya banyak banget, bisa JPEG, HEIF, kalau nggak salah HEIF, dan tapi tulisannya 10 bit 422 kalau nggak salah. Tapi kamu bisa RAW juga, RAW-nya yang RAW biasa atau RAW S, L, M, dan uncompressed. Dan itu wah, pilihannya banyak seabrek gitu, kalian tinggal pilih aja gitu. Bang, kekurangannya apa bang? Kekurangannya adalah mahal. Jadi kalau kamu upgrade ke kamera ini, kamu nggak cuma upgrade ke kamera juga lensanya, tapi kamu juga harus upgrade ke penyimpanannya. Karena kalau kamu pengen unlock all performance dari kamera ini, kamu juga harus ganti SD card-nya ya, walaupun sebenarnya kamu nggak bakal pakai, tapi cara unlock-nya ya kamu harus juga upgrade memori juga dari kamera, terus upgrade lensa ya, walaupun lensanya pasti bisa pakai APS-C ya, tapi kan sia-sia ya. Terus juga upgrade upgrade memori itu. Oke, ini adalah kekurangan kedua yang menurutku ya cukup minor, cuman menjadi big deal buat beberapa orang ya, yaitu stabilizernya atau in body stabilization atau IBIS yang mempunyai 5,5 stops atau 5 sumbu. Ya kalau aku ngerasa sih kurang stabil ya, walaupun dia ada di standar dan juga ada di dynamic, tapi dia ada crop, jadi ada cropping digitalnya gitu. Tapi menurutku cukup lah kalau untuk handheld, biar nggak begitu getar-getar banget, ini bisa dipakai. Kalau kamera motion kalian cukup rumit ya, mungkin mau nggak mau harus pakai gimbal, karena ini nggak bisa meredam getaran yang cukup ekstrim, cuman ya kecil-kecil aja.
Dan kekurangan ketiga yaitu kamera ini belum bisa open gate. Jadi maksud dari open gate ini jadi dia nggak bisa merekam dari seluruh bidang sensornya ya. Jadi kamera ini cuman bisa 16:9 aja. Jadi dia hanya bisa merekam secara tradisional yaitu 16:9 sekitar 4K. Untuk Full HD dia nggak bisa open gate sama sekali. Kalau aku harap sih kayak di Sony R7 Mark V dia bisa open gate ya, misalnya kayak 6K atau 5K open gate atau 8K open gate. Aku harapnya sih bisa open gate karena itu ngebantu banget sebenarnya. Kayak mungkin kalian bertanya-tanya kayak apaan sih open gate gitu. Jadi seluruh bidang sensornya kepake gitu. Jadi kamu bisa vertikal atau horizontal. Jadi kamu tinggal pilih aja gitu mau vertikal atau horizontal. Cerita dikit, sebenarnya aku tuh pengen ganti ya dari APS ya ke full frame, cuman masih mempertimbangkan antara 4 kamera ini, yaitu Lumix S9, Lumix S5 Mark II, Sony A7 Mark IV, dan juga Sony A7C Mark II. Tapi dua kamera ini tuh sebenarnya punya sektor yang cukup membingungkan, ya nggak bingungan deh, juga punya sektor yang mempunyai kelebihannya masing-masing gitu. Kayak Lumix udah bisa open gate, sedangkan Sony nggak bisa. Tapi ekosistem Sony itu udah cukup berkembang, jadi banyak orang yang pakai Sony, terus juga rental-rental juga punya lensa Sony banyak, jadi punya keuntungan juga kekurangan masing-masing lah setiap kamera ini. Jadi sebenarnya kameranya cukup dipertimbangkan olehku untuk membeli kamera, cuman aku belum nyoba Lumix S5 Mark II sih. Cuman dari file-file yang aku pernah kerjain, file itu lebih oke lah, enak juga, 10-bit juga. Tapi aku belum megang secara langsung experience-nya kalau dalam workflow itu kayak gimana sih gitu ya. Paling workflowku ya kerjaan-kerjaan kayak film atau ya mungkin bikin konten YouTube kayak gini gitu. Wah gila, ini kameranya bagus banget anjir, kayak sulit untuk mengungkapkannya dengan satu video gitu. Oke, mungkin gitu aja. Silahkan komen. Thank you udah nonton. Jangan lupa subscribe kalau kamu suka. Dan bye-bye.